Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Profesor Syafri Syafrin Sairin. Perkenalkan Bapak, saya Adi Suyitno. Saya adalah sekretaris di organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Aceh. Saya sangat sedih Pak dengan statement Bapak tadi. Bapak di usia yang 80 tahun masih produktif sampai saat ini, masih bisa memberikan ide-ide ke kami-kami yang masih muda ini. Tapi Bapak miris dengan kondisi Bapak yang Bapak bilang lansia tadi. Ternyata itu banyak hambatan yang Bapak alami untuk mengembangkan ide-ide Bapak di masa Bapak masih produktif sebenarnya seperti sekarang ini Pak ya. Jadi saya juga berpikir seperti itu Pak. Menurut saya kita ini nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Kita bisa aja jadi disabilitas, mungkin bisa dari kecelakaan atau lansia yang udah pasti Pak kan, atau kena penyakit apa, dan kita udah pasti sangat membutuhkan akses terhadap fasilitas publik yang ramah disabilitas Pak. Seperti misalnya kayak orang kena stroke Pak, kan itu sangat membutuhkan Pak. Kalau menurut saya sama Pak dengan teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan, mungkin yang saya cermati atau yang saya catat. Pertama ada dari sisi pekerjaan Pak. Kita tuh disabilitas nggak kami pungkiri Pak, ini kami memang kenyataan di lapangan dan bukan hoax. Sampai saat ini setiap penerima tenaga kerja itu di pengumumannya itu Pak jelas-jelas tertera persyaratannya itu Pak, sehat jasmani dan rohani, sehat bebas, bisa bekerja dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi kami sebenarnya ini sehat Pak, kami nggak masalah dengan pekerjaan yang akan dikerjakan kepada kami gitu. Kami juga secara skill, secara kompetensi kami siap bersaing Pak. Misalnya di persyaratan nilai nanti harus passing grade-nya berapa misalnya. Kami nggak masalah, kami nggak inklusi di bidang itu Pak. Cuman yang kami catat adalah tolong jangan kami kalah sebelum bertanding Pak. Jadi begitu pengajuan persyaratan ini kami udah tereliminir nih, udah nggak lewat seleksi lagi Pak. Nah di situ catatan pertama. Catatan kedua dari fasilitas publik. Kita ambil sampling aja di Masjid Raya nih Pak. Kalau di tempat saya bekerja nih Pak, kami ada istilah ada suling Pak, subuh keliling. Subuh keliling itu diwajibkan kepada semua pegawai Pak kan. Jadi kami setiap subuh itu di masjid-masjid yang ikonik di Aceh ini kami harus sholat subuh. Jadi case untuk saya, ketika saya mau sholat di Masjid Raya ini Pak, waduh gimana nih kondisinya? Nggak kita ikut, nanti dari perusahaan dikira kita nggak mau ikut serta gitu Pak. Tapi dari segi kita sendiri kok sulit ya kita mengaksesnya gitu kan. Nah itu Pak jadi perhatian Pak, mungkin untuk ke depan, mungkin kalau ada, mungkin dari Bapak kan ada penelitian nih Pak, bisa disonding ke pemerintah untuk fasilitas publik yang kayak Masjid Raya ataupun apa itu, tolonglah bisa akses untuk disabilitas. Dan bukan hanya saya saja Pak, orang tua saya, kakek nenek saya juga mereka mimpi bisa sholat di Masjid Raya yang megah itu Pak, dengan khusyuk, dengan tanpa adanya hambatan untuk bisa naik ke tangga itu Pak. Juga kayak di tempat-tempat ini Pak rekreasi itu mungkin pribadi lah Pak kan. Cuma kan kami juga pingin juga bisa akses tempat-tempat wisata itu Pak. Tolonglah penyelenggara wisata ini disediakan akses yang ramah gitu Pak. Bisa ada jalan yang berkerasan gitu semacamnya Pak kan. Juga untuk kawan-kawan yang tunanetra nih Pak, banyak tuh memang dibangun. Saya nggak memungkiri Pak, kalau saya pribadi saya tidak memungkiri bahwa pemerintah Banda Aceh sudah memberikan akses yang lumayan baik untuk kawan-kawan tunanetra. Misalnya memberikan rambu-rambu jalan. Cuman kayak gitu tadi Pak, banyak itu rambu-rambu jalan yang di tengah jalannya itu ada penghalang. Jadi kan menyulitkan kawan-kawan disabilitas ini tuh, ini lanjut kemana nih, kiri kanan lurus terhalang, ini sebenarnya kemana arahnya gitu. Mereka harus butuh bantuan untuk tanya ke orang lain lagi. Nah gitu Pak. Terus kebijakan politik nih Pak, terkait dengan
misalnya kayak musrenbang gitu Pak. Jadi kami nggak pernah dari musrenbang itu nggak pernah kami dilibatkan ketika ketika apa istilah Bang Ipan? Dari akar rumput. Ketika ide-ide kami dari akar dari bawah itu, kami dilibatkan itu nggak pernah. Musyawarah dari awal itu kami nggak pernah Pak. Jadi kami cuma sebagai seremonial aja. Yeah. Kami cuman diundang untuk pengesahan ketok palu itu disabilitas yang diundang. Jadi sebenarnya kan kami punya ide nih Pak. Ide-ide segar mungkin yang bisa diabsorb sama sama dewan-dewan yang di atas nih supaya bisa diimplementasikan ke era PBA itu nggak tersampaikan kami Kak, karena kami nggak diakomodasi dari level bawah. Nah, jadi harapan kami mungkin dengan penelitian Bapak mungkin bisa tersonding ke pemerintah Pak gitu Pak. Saya rasa mungkin cukup dari saya. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Iya Pak. Saya di BSI Pak, di Bank Syariah Indonesia Pak. Iya Pak. Alhamdulillah kalau di BSI saya apresiasi Pak. Di situ untuk aksesibilitas disabilitas itu sangat ini Pak, sangat dijaga lah, sangat baik Pak itu Pak. Terima kasih Pak.